Yap, here we go. Halo, saya Gusti. Eh, Lagi mau ngomong sesuatu aja buat mungkin diri saya di masa depan atau 1 tahun berikutnya atau even 1 bulan berikutnya dari sekarang. Saya mau mencoba mulai mendokumentasikan apa yang terjadi saat ini, apa yang sedang aku pikirkan di detik ini, dan apa yang sejauh ini membuat aku cukup cukup tertarik untuk mengeluarkan pendapat-pendapatku di dalam bentuk video seperti ini. Tujuannya terutama adalah saya seperti ingin mengulas diri saya yang lalu, dan saya ingin diri saya yang di depan itu melihat diri saya yang sekarang, karena melalui itulah aku bisa melihat step-step yang aku lalui dari aku tidak bisa mencerna sampai bisa menerjemahkan sekaligus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi saat ini. Mungkin kedengarannya membosankan jika ini terlintas untuk sebagian orang, tapi aku yakin Gusti di masa depan itu akan mencoba mendengarkan secara tuntas video yang saya buat pada saat ini. Oke, langsung ke konteks. Saat ini bulan April, tanggal 26, tepatnya malam Sabtu. Ini sudah dini hari, jam 2 pagi. Sebenarnya untuk membuat video seperti ini aku udah merencanakan dari lama ya, untuk bisa mendokumentasikan apa yang terjadi sekarang. Itu aku udah kepikiran dari lama, cuman mungkin malam ini adalah malam yang pas dengan situasi yang ya bisa dibilang repeat ya, kayak perulangan kembali. Aku kembali merasakan sebuah kekosongan. Asbaknya jauh banget ya. Untuk 10 tahun ke depan, Gusti di masa depan, lihatlah Gusti sekarang itu. Ini adalah sosok Gusti umur 20 tahun. Banyak orang yang mengatakan 20 tahun adalah tahun yang sangat krusial untuk sampai ke 25 atau sampai ke 30. Hal-hal yang saya lakukan sekarang, hal-hal yang saya dedikasikan untuk sebuah sesuatu di tahun ini, di umur segini, itu adalah hal yang sangat impactful terhadap Gusti 10 tahun ke depan atau even Gusti di masa tua. Jadi penting sekali ya saya membuat video seperti ini. Selain untuk bernostalgia di hari tua, aku pengen anjing tadi aku bolak-balik mulu, nggak konsisten. Mungkin gua aja ya biar lebih santai, karena jujur sekarang aku tuh komunikasi dengan lu karena teman-teman aku di sini memegang erat budaya tersebut gitu. Budaya aku, kamu, saya itu hanya di situasi yang formal. Nah, balik lagi ke konteks. Jadi gue sekarang umur 20 tahun, sekarang masih berkuliah di jurusan seni rupa, fokusnya ke prodi desain komunikasi visual. Jadi gue udah
berkuliah selama lebih dari 2 tahun, mungkin mau mendekati 3 tahun penuh, 3 tahun genap, karena sekarang gue berada di semester 6. Gue udah sangat berubah sekarang. Gusti 2 tahun yang lalu, Gusti 5 tahun yang lalu itu sangat-sangat berubah. Gue udah mendefinisikan itu karena banyak sekali habit yang berubah dari Gusti yang lalu dan tercerminkan di Gusti yang sekarang. Akhir-akhir ini gue akhir-akhir itu sih, semenjak kuliah gue cukup sering untuk membaca buku, untuk ngomong sendiri gitu, challenge public speaking atau daya bercerita gue. Dan Gusti yang sekarang, Gusti yang sangat-sangat melihat dunia berbeda, tapi itu adalah segmen yang sangat fundamentalis, sangat deep, tapi itu akan menjadi bahasan yang nanti saja. Gua di sini akan menceritakan gua sekarang tuh lagi apa gitu. Karena jujur gua sama sekali nggak tahu. Gua adalah mungkin salah satu orang yang bisa dibilang mempunyai jalan yang tidak terlalu tidak terlalu mengerti gitu nanti akan menjadi seperti apa gitu. Kayak misal contoh, gua lari sehari 100 km itu, even 1 bulan ke depan gue tahu otot kaki gue tuh bakal kuat. Dan gue yang sekarang itu nggak ngelakuin apa-apa, gue nggak lari, gue nggak tahu otot gue bakal kuat. Jadi ini analogi ya. Jadi gue nggak tahu Gusti 5 tahun ke depan itu akan seperti apa. Jujur nggak tahu. Fuck, di umur 20 tahun gue masih mengalami seperti ini. I don't know, but gue mencoba menyerap segala sesuatu yang bermanfaat dari segala aspek. Gue membaca buku, gue harus keluar untuk ngobrol dengan seseorang, gue harus kenal orang-orang yang baru. Bahkan gue akan sangat-sangat menganggap berdosa ketika gue nggak melakukan sebuah percakapan dengan individu-individu yang baru atau individu lama, notabene ada teman-teman gue akan sangat-sangat berdosa ketika gue nggak nonton podcast di hari ini. Intinya jujur gue nggak tahu arah gue mau kemana. Sorry to say, Gusti di masa depan, Gusti yang sekarang sangat-sangat tidak mempunyai jalan. I don't know, but ini adalah masa dimana gue mendapatkan pukulan dari berbagai sisi. Yang pertama adalah gue mau cerita kenapa gue saat ini mendeklarasikan gue tidak mempunyai arah. Karena jujur gue masuk DKV, gue kuliah di DKV itu bertujuan untuk bisa bekerja di industri kreatif atau melakukan hal-hal yang kreatif di masa-masa yang akan datang, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau sampai tua nanti. Itu adalah harapan pertama ketika gue memutuskan kuliah di desain komunikasi visual. Setelah gue mendalami kuliah, gue mempunyai harapan yang berbeda. Gue pengen menjadi orang yang pintar, intelektual, dan baca-baca buku selain buku seni. Semuanya gue tonton, gue baca, gue pahami. Tapi satu-satunya jalan yang tadinya gue optimis untuk mencapai ke arah situ adalah ya kuliah ini, jurusan ini. Tapi teman-teman sekalian, Gusti yang di masa depan nonton ini, please, gue mau ngomong per hari ini dunia gue di desain komunikasi visual itu benar-benar runtuh seketika karena adanya AI, artificial intelligence. Sekarang
desain komunikasi visual itu udah di ambang batas musnah untuk sebagian orang dan bertahan untuk sebagian orang saja. Persaingannya akan semakin ketat. Gue akan cerita di sini bahwasanya AI itu udah bisa ngebuat desain yang selama ini 2 sampai 3 tahun gue pelajarin hanya dengan 1 detik, 1 menit, gak ada 1 jam. AI sudah menggantikan itu. Terus fuck, gue dan teman-teman gue sangat terpukul mendengar berita ini, atau menonton, ya bukan mendengar, menonton kemajuan ini. Gue sangat terpukul, gue sangat kehilangan semacam energi untuk tetap berbuat kreatif dan melakukan habit yang lalu-lalu sebelum adanya AI itu gue lakukan. Contohnya paling sederhananya adalah ketika gue menggambar, ketika gue mendesain, itu satu-satunya energi yang kuat untuk membuat gue mau menggambar lagi adalah apresiasi. Sekarang dengan adanya AI, apresiasi itu hampir dalam basa-basi semata gitu. Kayak gue gambar bagus, gue upload di sosial media untuk tujuan komersial atau untuk tujuan gue mau nge-share aja, itu sudah tidak ada apresiasi terhadap karya gue. Sekalipun ada, itu cuman basa-basi, karena gue mencapai sesuatu yang bagus itu udah gak ada value. AI mencapai itu dengan 1 menit, AI mencapai itu dengan 1 detik, 1 klik, 1 prompt. Belum yang gak tahu konteksnya, ya itu situasi gue sekarang. Dan apa jalan gue ke depan, gue gak tahu. Gue gak tahu sama sekali. Entah gue ke depan menjadi seorang bisnismen, jadi seorang politikus, atau jadi seorang pedagang, I don't know. Tapi yang gue bisa pastikan sekarang adalah gue pesimis terhadap karir yang gue bangun di desain komunikasi visual. Gue sangat-sangat pesimis gue bisa dapat pekerjaan yang dulu gue idam-idamkan, yang bergerak di arah kreatif. Jika suatu saat nanti gue dapat mungkin 2-3 tahun dari video ini, gue udah keluar dari kuliah, amin, gue dapat pekerjaan di ranah kreatif, itu adalah sebuah keberuntungan semata. Karena kompetisinya itu udah gak stabil gitu. Orangnya gak kuliah itu udah bisa jadi desainer jago. Orang yang baru 1 tahun belajar Photoshop itu udah bisa generate gambar seindah itu, seefisien itu, hanya dengan 1 menit. Persaingannya udah gak relevan, gak ada daya jual yang gue tawarkan kepada konsumen di luar sana untuk gue dipekerjakan. Gak ada. Itu pendapat gue sekarang, dan gue akan sangat-sangat terima kasih kepada keberuntungan dan kehokian gue ketika gue mencapai posisi di tempat industri kreatif. Karena sangat-sangat pesimis banget saya sekarang. Itu kondisi soal karir gue di desain komunikasi visual. Mungkin video ini akan gue tonton 1 bulan ke depan, 10 tahun ke depan, atau 1 tahun ke depan, atau gue ketika tua. Yang penting gue berusaha, Gustis yang sekarang berusaha
untuk mengais apapun yang gue lihat. Nggak cuma di dunia seni, bisnis gue mencoba mempelajari soal keuangan, gue mencoba mempelajari soal berdagang, gue mencoba mempelajari, karena di dunia gue sekarang udah sulit untuk dipertahankan. Dan mungkin itu aja ya bincang-bincang pertama yang sifatnya dokumentasi ya, karena itu tadi gue pengen melihat 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Lagi-lagi gue seperti pengen melihat video ini ketika gue udah keluar dari kuliah, atau ketika gue udah bekerja dan lain-lain. Gue pengen melihat video ini lagi, dan gue pengen melihat sekuat apa Gusti berjuang di saat-saat ini. Gue berusaha untuk berjuang, walaupun jujur Gusti yang sekarang adalah Gusti yang sangat malas karena kondisi yang seperti ini. Seperti yang gue ceritakan tadi, gue kehilangan habit untuk terus membuat sesuatu yang kreatif, basically menggambar dan mendesain. Udah beberapa minggu belakangan ini gue tidak terobsesi untuk ke arah sana karena adanya AI. Fuck, gue pengen menampar diri gue yang sekarang, tapi dengan adanya ini mungkin keberuntungan itu memang bisa benar-benar didefinisikan untuk orang-orang yang ya seenggaknya tetap mau berjalan, gak stuck, berjalan di jalan apapun. Gue sudah tidak mencoba untuk menggali satu lubang, saya mencoba untuk menggali beberapa lubang. Anyway, gue sekarang juga sebagai vokalis di band gue yang gue bentuk sama teman-teman gue di sini, The Sander, punya satu single bertajuk Revolution. Ini juga proyek iseng, ada kalanya kita sedikit serius, cuma tidak terlalu digali di sini. Mungkin beberapa tahun ke depan ini akan membuahkan hasil atau tidak, I don't know. Tapi itu tadi, gue mencoba mensamaratakan cara gue menggali lubang di beberapa lubang itu, karena jujur gue tidak punya satu lubang spesifik untuk gue gali secara mendalam. Mungkin di awal-awal kuliah gue masih punya satu lubang spesifik, yaitu di DKV. Gue mau gali lubang ini sampai sedalam mungkin, sampai se-expert mungkin. But now situation is different. Semuanya sudah lantah dengan adanya ini AI. Gue gak menyalahkan 100% AI, cuman ini adalah titik balik di mana pandangan gue berubah, arah gue berubah, dan kebiasaan gue berubah. Semoga gue tetap semangat dan bisa meraih sesuatu yang gue gali sekarang di lubang apapun. Keep strong, Gusti. Lihatlah Gusti yang sekarang. Lihatlah Gusti di umur 20 tahun ini. Gue akan berubah. Gue janji, man. Thank you for watching.